Jadi, gue baru aja bikin broadcast dan gue kirim ke teman-teman dan beberapa orang yang gue kenal. Broadcastnya kayak gini. Intinya sih tentang ini. Menurut kamu gimana caranya memiliki empati yang tinggi? Pilihannya itu sedang dalam masa kemudahan, sedang dalam masa kesulitan, sudah melewati masa kesulitan, dari lahir, atau punya jawaban sendiri. Gitu. Dari semua yang gue tanya, sekitar 60% lebih yang menjawab. Ada yang baca aja, ya karena di situ gue tulis jika mengganggu boleh diabaikan. Ada juga yang nggak dibaca, jadi centang 2. Ada juga yang centang 1. Mungkin gue diblokir. Kalau arti dari empati itu sendiri ya, ini kalau menurut KBBI, nomina dalam psikologi. Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan pikiran atau perasaan yang sama dengan orang atau pihak lain. Kalau kalian ketik di Google nih, empati atau timbang rasa adalah daya untuk memahami dan mengerti apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Ini ada lanjutannya, nanti bisa kalian baca. Jadi kebanyakan dari temen dan orang-orang yang gue kenal, kejawabnya mayoritas jawabnya C ketika mereka sudah melewati masa sulit. Bahkan ada satu yang ngomong gini, C lah common sense gitu kan. Terus ada lanjutannya, kalau kita bisa bantu dengan kuasa atau tindakan, bantu dengan tindakan. Kalau dengan harta, kalau nggak bisa juga ya dengan doa. Dan banyak juga yang milih 2 jawaban, dan mayoritas milihnya C dan D. Ketika dididik dari kecil, habis itu setelah dia mengalami kesulitan. Setelah itu banyak yang bilang D, didikan dari kecil, didikan orang tua. Ada beberapa yang bilang semua kecuali B. Ada beberapa juga, 3 orang yang jawab semuanya benar mas. Bisa aja dari semuanya itu bisa. Tapi ada satu yang nambahin dari E. Dia yang nambahinnya gini, mungkin bisa aja biar dia terlihat baik, terlihat malaikat. Jadi biar dia dipandang baik, dermawan, bijaksana. Dan yang menarik, ada 2 orang yang bilang semuanya tidak menjamin. Yang pertama bilang gini bro, semua nggak jamin mas, bisa aja kalau dia emang nggak punya hati. What happened to you boy? So sad. Kalau yang satu lagi jawabnya, belum tentu juga mas, ada juga yang dididikan dari kecil, terus dia udah mengalami kesulitan, sedang dalam kemudahan, punya kuasa, punya harta, tapi empatinya rendah. Ada juga kok. Ngerti maksudnya siapa? Tidak terbayangkan olehku siapa ya. Kalau menurut gue sendiri kayak gimana? Kalau menurut gue sendiri sih, dari semua jawaban itu nggak ada yang benar salah, nggak ada yang baik buruk sih. Ya benar, mungkin kata 3 orang itu bisa dari semuanya. Kalau dari pengalamanku sendiri, dulu mungkin dari baca buku, baca novel, dari main game, lihat film, nonton anime, atau baca-baca biografi gitu. Jadi entah itu romance, entah itu genrenya slice of life, drama, bisa juga humor gitu kan. Karena kalau dari artinya sendiri kan menempatkan diri untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain dari sudut pandang mereka. Jadi kayaknya tidak terpaku harus kesedihan gitu. Mungkin gimana caranya kita juga bisa merasakan kebahagiaan orang lain gitu. Jadi ikut turut serta bahagia gitu. Karena ada juga yang tidak suka ketika temannya atau saudaranya meraih suatu yang positif, yang sukses gitu. Malah iri, dengki, malah dicibirin, itu biasa, paling dibantu gini, paling begitu, itu mah gampang. Kan ada juga yang begitu ya. Jadi kalau menurutku, seorang bisa memiliki rasa empati yang tinggi itu bisa macam-macam sumbernya.
entah itu didikan orang lain, entah itu karena apa yang dia alami. Kayaknya semuanya bisa deh, karena itu kan bentuknya perasaannya. Kadang kita nggak ngerti apa yang dirasakan orang lain, dan kadang bisa beda juga, bisa naik turun gitu kan. Jadi sifatnya dinamis, fluktuatif, asik gitu kan. Atau mungkin kalian punya jawaban atau pendapat lain, atau benar-benar tidak setuju dengan semua isi video ini, boleh tulis aja di kolom komentar. Oke, gue Freddy Setiawan, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa happy nggak harus mahal.